Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Kami dari kelompok 3 pengantar akuntansi akan menjelaskan apa itu laporan keuangan dari perusahaan Alfamart. Perkenalkan, nama saya Rashila Ayudia Chandra Kirana dengan NIM 251015055. Nama saya Muhammad Haki Darmawan dengan NIM 251011505071. Nama saya Nisha Akila dengan NIM 2510115082. Nama saya Aisyah Zafira Hakim Tamin Lubis dengan NIM 2510115070. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Syafira dengan NIM 2510115011. Yuk saksikan laporan keuangan dari Alfamart. Kalau kita jalan di kota-kota besar atau bahkan di pedesaan manapun itu, pasti kalian pernah lihat kan yang namanya Alfamart. Nah, tahu nggak sih kalian dari mana perusahaan ini berasal dan gimana dia bisa sampai sebesar sekarang? Yuk kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Nah, penasaran gak sih sama laporan keuangan dari PT Alfamart atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk? Yuk kita simak. Nah, Alfamart sendiri berdiri pada tahun 1989 dengan nama awalnya itu PT Sumber Alvaria Trijaya. Pada awalnya perusahaan ini tidak langsung bergerak di bidang minimarket, melainkan memulai usahanya di perdagangan rokok. Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat, pada tahun 2002, Alfamart membuka jaringan minimarket modern. Langkah strategis ini diambil karena melihat kebutuhan konsumen yang menginginkan tempat belanja yang cepat, dekat, dan juga terjangkau. Nah, sejak saat itu, nama Alfamart semakin dikenal luas oleh masyarakat. Keberhasilan Alfamart dalam berkembang pesat tidak terlepas dari strategi yang dijalankan. Salah satunya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Alfamart hadir di berbagai titik yang mudah dijangkau, mulai dari dekat perumahan, perkantoran, hingga menjangkau ke pelosok-pelosok desa. Nah, selain itu, Alfamart konsisten menerapkan harga yang terjangkau serta rutin memberikan berbagai promo menarik, sehingga konsumen menjadi merasa nyaman dan terbiasa berbelanja di sana. Tidak hanya itu, strategi lain yang sangat efektif adalah melalui sistem waralaba. Dengan model ini, banyak toko Alfamart yang dikelola langsung oleh masyarakat atau investor lokal, bukan hanya oleh perusahaan pusat. Kemudian, apabila dilihat dari sisi keuangan, laporan keuangan dapat diibaratkan sebagai raport bagi perusahaan. Sama halnya dengan seorang siswa yang memiliki raport berisi nilai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan lain sebagainya, perusahaan juga memiliki raport. Perbedaannya yang dilaporkan bukanlah nilai pelajaran, namun informasi mengenai keuangan. Berapa jumlah uang yang masuk, berapa jumlah uang yang keluar, serta apakah pada akhirnya perusahaan memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian. Salah satu bagian terpenting dari lapor perusahaan tersebut adalah laporan laba rugi. Laporan ini pada dasarnya merupakan catatan mengenai uang yang masuk dan keluar dari kegiatan utama perusahaan. Untuk memudahkan pemahaman, di sini kita menganalogikan dengan sebuah warung kecil di mana setiap ada pembeli yang membeli gorengan, maka uang yang diterima disebut pendapatan. Namun, untuk dapat membuat gorengan sendiri tentu saja dibutuhkan belanja minyak, tepung, dan bahan lainnya. Biaya tersebut disebut beban pokok, dan apabila uang hasil penjualan lebih besar daripada biaya belanja bahan, maka diperoleh laba atau keuntungan. Sebaliknya, apabila pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka terjadi kerugian. Prinsip yang sama juga berlaku bagi perusahaan besar seperti Alfamart, perbedaannya hanya terletak pada skala. Jika di warung kecil angka yang dicatat berupa ribuan atau jutaan rupiah, maka pada perusahaan besar seperti Alfamart nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Nah, sekarang yuk kita lihat struktur laporan laba rugi Alfamart di tahun 2025 di bulan Juni ini. Dimulai dari pendapatan hingga laba bersih. Pertama, ada pendapatan neto sebesar 63,8 triliun rupiah. Pendapatan neto ini adalah semua penjualan barang dagangan, mulai dari makanan, minuman, sampai sabun, bisa juga alat-alat rumah tangga, setelah dipotong diskon.
Kalau di warung kecil, ini sama aja sama semua hasil jualan yang ada, semua hasil uang penjualan yang ada di kasir. Yang kedua, ada beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Alfamart pada bulan Juni 2025 ini ada di 49,8 triliun rupiah. Beban pokok pendapatan ini adalah modal untuk membeli barang dari supplier. Karena Alfamart tidak memproduksi, tapi membeli untuk dijual kembali. Analoginya itu sama seperti model belanja gorengan dari warung. Selanjutnya ada laba bruto. Ada di angka 13,9 triliun, yaitu selisih antara pendapatan dengan beban pokok pendapatan. Tapi laba bruto ini belum laba bersih karena masih ada biaya-biaya dan beban-beban lain. Selanjutnya, ada beban penjualan dan distribusi sebesar 11,7 triliun. Biaya ini itu untuk iklan, promosi, dan transportasi barang dari gudang ke toko yang ada di semua cabang. Kalau di warung, ini sama aja sama ongkos ojek untuk antar-antar belanjaan kalian. Berikutnya ada beban umum dan administrasi sebesar 1,1 triliun. Ini untuk biaya gaji staf kantor, listrik kantor, dan administrasi lainnya. Ibaratnya itu kayak warung kecil, sama seperti bayar listrik rumah dan gaji-gaji asisten. Selanjutnya, ada pendapatan lain sebesar 636 miliar. Itu untuk bunga bank atau kerjasama iklan. Kalau di warung ini sama aja kayak nyewain etalase kecil yang ada di warung kita untuk ke tetangga. Terus ada beban-beban lain sebesar 47 miliar. Ini tuh untuk kerugian kecil seperti barang-barang yang rusak. Setelah semuanya dihitung, Alfamart ini bisa memiliki laba usaha yang bersih sebesar 2,36 triliun rupiah. Laba ini itu inti dari aktivitas bisnis utama, sama seperti uang sisa setelah semua biaya operasional warung itu ditutup. Tapi perjalanan belum selesai. Masih ada pendapatan dan biaya keuangan seperti bunga tabungan 81 miliar, bunga pinjaman 61 miliar, dan pajak total 435 miliar. Hasil akhirnya adalah laba tahun berjalan sebesar 1,95 triliun. Inilah yang disebut laba bersih. Jadi, di semester pertama tahun 2025, Alfamart bisa mencatat keuntungan hampir 2 triliun rupiah. Angka yang sangat besar, bukan? Tapi, pertanyaannya kenapa sih kita harus peduli dengan laporan laba rugi ini? Nah, jawabannya sederhana. Karena dari sinilah kita bisa tahu kondisi sebuah perusahaan. Yang pertama, bagi pemilik atau investor, laporan laba rugi menjadi acuan penting. Karena kalau angkanya sehat dan perusahaan untung, artinya bisnis layak untuk ditanam modal. Yang kedua, bagi karyawan, laporan ini juga sangat penting. Karena kalau perusahaan terus-menerus rugi, risiko pengeluaran pegawai atau PHK bisa saja terjadi. Yang ketiga, bagi pemerintah, laba perusahaan adalah dasar untuk menghitung pajak, yang nantinya kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Dan bagi kita sebagai masyarakat, keuntungan besar biasanya berarti perusahaan bisa membuka lebih banyak cabang, memberi lapangan kerja, dan tentu memudahkan akses belanja. Kemudian juga ada satu lagi bagian penting, yaitu neraca keuangan. Neraca ini ibarat foto keadaan perusahaan di satu titik waktu. Dari neraca, kita bisa tahu apa saja aset perusahaan, berapa besar utangnya, dan berapa modal yang dimiliki. Contohnya, per Juni 2025, Alfamart memiliki aset sekitar 36,6 triliun. Aset ini berupa kas, barang dagang di rak toko, hingga bangunan dan gudang yang mereka kelola. Tapi di sisi lain, Alfamart juga punya kewajiban atau utang sebesar 24,5 triliun. Sisanya adalah ekuitas, yaitu hak pemilik perusahaan sebesar 12,1 triliun. Selain itu,
Terdapat pula laporan arus kas. Laporan arus kas ini sangat penting karena menunjukkan apakah uang benar-benar mengalir masuk atau keluar dari perusahaan. Sebagai contoh, pada semester pertama tahun 2025, Alfamart berhasil menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional sebesar 2,7 triliun rupiah. Dana ini kemudian digunakan untuk membuka toko baru, membangun gudang, sekaligus membayar pinjaman dan dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, mari bahas lebih rinci akun-akun yang umumnya terdapat dalam laporan laba rugi. Pertama, terdapat pendapatan, yaitu seluruh uang yang masuk dari hasil penjualan barang atau jasa. Kedua, terdapat beban pokok, yaitu modal yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan yang nantinya akan dijual kembali. Kemudian, terdapat beban penjualan dan distribusi, yaitu biaya yang diperlukan agar barang sampai ke pelanggan. Biaya ini dapat berupa ongkos transportasi, iklan, maupun promosi. Setelah itu, ada beban administrasi dan umum. Misalnya, gaji staf kantor, biaya listrik, serta kebutuhan operasional lainnya. Selain itu, perusahaan juga dapat mencatat pendapatan lain-lain. Misalnya, dari bunga tabungan atau hasil kerjasama dengan pihak lain. Namun, tidak jarang terdapat pula beban lain-lain, seperti kerugian kecil akibat barang rusak. Dan tentu saja terdapat pajak, yaitu kewajiban perusahaan kepada negara yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Nah, laporan keuangan dari Alfamart ini bukan cuma tentang laporan laba rugi, tapi juga ada surat pernyataan direksi, laporan keuangan dan konsolidasian, laporan posisi keuangan dan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan masih banyak lagi. Jadi, intinya laporan keuangan terutama bagian laba rugi itu seperti catatan untuk melihat apakah perusahaan sudah kerja keras tapi akhirnya menghasilkan untung atau malah rugi. Dengan contoh Alfamart ini, kita bisa melihat bahwa perusahaan retail bisa mendapatkan laba besar karena jumlah transaksinya luar biasa banyak. Walaupun transaksinya nilainya kecil, inilah bukti bahwa skala dan volume penjualan bisa membuat perusahaan tetap untung besar meskipun margin keuntungannya tipis. Nah, dengan contoh Alfamart yang udah kita bahas ini, kita semua jadi bisa tahu kan bahwa kalau perusahaan retail itu untungnya besar karena transaksinya yang banyak, walaupun tiap transaksi itu kecil banget. Nah, sudah mengerti kan soal laporan keuangan dari Alfamart? Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share,